minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia kita ini terbagi lebih dari 200 negara. Dan setiap negara itu berusaha mensejahterakan rakyatnya. Ada yang mensejahterakan rakyatnya dengan memajukan perdagangannya, ada yang memajukan pertaniannya, memajukan pembangunan, teknologi dan sebagainya. Tapi dunia sekarang sedang lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh manusia, pencipta seluruh negara yang ada di dunia ini, meletakkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanyalah dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Bahwa dengan mengamalkan agama dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan orang tersebut. Jika dia seorang yang kaya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bahagiakan. Jika dia orang miskin bertakwa kepada Allah, maka pun Allah akan membahagiakan. Jika dia petani besar bertakwa kepada Allah, maka dia dibahagiakan oleh Allah. Jika dia petani kecil bertakwa kepada Allah, maka Allah pun sanggup untuk membahagiakannya. Jika dia pedagang besar bertakwa kepada Allah, Allah bahagiakan. Dia pedagang kecil pun bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bahagiakan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya dalam agama yang sempurna. Maka seluruh usaha untuk membahagiakan di dunia dan akhirat, baik itu dalam pertanian, perdagangan, teknologi atau pembangunan, jika tidak disertai dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangkan manfaat, malah mendatangkan madarat hadirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an kisah kaum Madian, di mana kaum Madian ini sangat maju dalam bidang perdagangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib untuk menyampaikan bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat bukan dalam perdagangan, tapi dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kaum Madian ini tidak mengikuti nabinya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa hujan, bukan hujan air hadirin, tapi hujan api. Begitu juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah kaum Saba, di mana kaum Saba ini sangat maju dalam bidang pertanian. Jika kita masuk saja dalam perkebunan kaum Saba membawa keranjang kosong, maka kita keluar keranjang kita akan terisi dengan buah-buahan. Ini saking majunya teknologi pertanian di kaum Saba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang nabi menyampaikan bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan dunia dan di akhirat itu bukan dalam majunya dalam bidang pertanian, tapi dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kaum Saba ini membangkang, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaum Saba ini. Negeri yang tadinya hijau, subur, makmur menjadi tandus, kering kerontang, tidak ada tumbuhan apapun. Di cerita lain bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah kaum Samud, di mana kaum Samud ini sangat maju dalam bidang pembangunan, di mana gunung-gunung itu dipahat menjadi ruang-ruangan, teknologinya sangat maju. Mereka meyakini bahwa kebahagiaan itu ada dalam rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang mewah, teknologi yang maju. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, Nabi Saleh, untuk menyampaikan bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan di dunia dan akhirat bukan dalam punya rumah yang mewah, bukan dalam teknologi yang maju, tapi dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kaum Samud ini membangkang, tidak mengikuti nabinya, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada kaum Samud ini berupa suara yang dimana dalam riwayat suara halilintar yang sangat besar, dalam riwayat lain ada suara teriakan malaikat, sehingga frekuensinya itu bisa menyopot, bisa mengeluarkan jantung-jantung kaum Samud. Maka seluruh usaha yang dimana usaha ini menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, jika tidak disertai dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendatangkan manfaat tapi malah mendatangkan mudarat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah di dunia dan juga memberitakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa yang Rasulullah SAW bawakan ke dunia ini? Rasul tidak membawakan jabatan tolak ukur kebahagiaan. Jika kejabatan menjadi tolak ukur kebahagiaan, maka seharusnya Fir'aun laknatullah alaih adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Tapi karena Fir'aun laknatullah alaih tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti nabinya, maka Fir'aun laknatullah alaih dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Begitu juga Rasulullah SAW tidak membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dalam harta. Jika harta menjadi tolak ukur kebahagiaan, maka seharusnya Qarun laknatullah alaih adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Tapi karena Qarun laknatullah alaih tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan kehidupan Qarun laknatullah alaih di dunia maupun di akhirat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Rasulullah SAW membawa agama ini untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan dan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan akan Allah bahagiakan, kehidupan akan Allah perbaiki. Maka ini adalah syarat kebahagiaan bahwa dengan beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, maka kehidupan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi, jika ada seorang yang mengeluhkan tentang ekonomi keluarganya, maka Rasulullah SAW akan memberikan nasihat dengan ayat, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabar atasnya. Kami tidak meminta rezeki darimu, tapi kita yang memberikan rezeki. Dan sebaik-baik akibat adalah bagi orang yang bertakwa. Maka solusi dari turunnya ekonomi, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendirikan sholat. Jika permasalahan itu ada di satu keluarga, maka satu keluarga itu dirikanlah sholat. Jika permasalahan itu ada di satu kota, maka satu kota itu dirikanlah sholat. Jika permasalahan itu ada di satu negara, maka perintahkanlah dalam satu negara itu rakyat, seluruh masyarakat, pejabatnya untuk mendirikan sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membahagiakan kehidupan orang itu, negara itu, kota itu di dunia maupun di akhirat. Maka untuk perkara ini marilah kita harus sampaikan ke saudara muslim kita. Baginda Rasulullah SAW sudah wafat. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Maka kita sebagai umatnya harus menyampaikan perkara ini. Karena Rasulullah SAW telah berjanji bahwa agama Islam ini pasti akan berjaya, pasti akan maju di akhir zaman. Nah, ada kita maupun tidak ada kita, agama Islam ini pasti akan maju. Tapi pertanyaan adalah, apakah kita menjadi penonton dalam majunya Islam atau menjadi pemain dalam kemajuan Islam? Mungkin cukup sekian. Jika ada salah, datangnya dari saya sendiri. Jika ada yang benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.